Dari subuh dia kelihatan udah kelelahan, matanya udah ngantuk semua. Nggak apa-apa. Nah berarti tujuan Anda lain ya, bukan karena sayang ya, supaya tidak kehalingan ya. Resek banget. Bawa. Jamaah. Tutup eho. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qarab wa tuqda bil awaj wa tanali barakat astul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa alali wasabi fi kulamatin wa nafasin bi adri kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Illa billahil. Jamaah, bermaulid itu tanda cinta kita kepada Nabi. Karena ingat jamaah, cinta dengan cara apa? Meneladani. Tuh dua tiga. Tuh dua tiga. Teladani. Apanya mau diteladani? Akhlaknya. Makanya berbicara tentang Nabi, catat ini 3 yang mau diteladani. Hidupnya Rasulullah, kehidupannya, keluarganya, dan ibadahnya. 1, 3. Kehidupannya, keluarganya, ibadahnya. 3. Kenapa? Jamaah, kehidupannya Rasulullah, Masya Allah. Saya mau tanya, Rasulullah orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Tahu nggak? Nabi itu memberi makan 80 ahlu suffah yang tinggal di masjid. 3 kali makan. Orang kaya atau orang miskin? Kaya. Tapi Nabi bisa diteladani sama orang miskin. Karena gaya hidupnya Nabi tidak bermewah-mewahan. Betul? Jamaah, hidup sederhana. Makanya yang datang hari ini mudah-mudahan dapat berkah. Berkah apa? Keteladanan. Nanti akan bisa mencatat, Masya Allah, Rasulullah hebat ya. Tidak sombong. Betul tidak? Bahkan orang tidak tahu yang mana Nabi. Pada waktu masuk ke Madinah bersama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tahu nggak? Orang pusing, yang mana Nabi ini? Karena gaya hidupnya Nabi luar biasa. Makanya kita harus belajar. Betul? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jadi berapa yang mau diteladani? Apa itu? Kehidupannya, keluarganya, ibadahnya.
Nabi ibadahnya sederhana juga. Tidak susah. Keluarganya Rasulullah Masya Allah tidak sombong. Mentang-mentang cucu Nabi sombong? Tidak. Mentang-mentang putri Nabi sombong Fatimah? Tidak. Jamaah. Oh jamaah. Pernah disampaikan yang masuk surga pertama adalah siapa? Siapa perempuan yang pertama masuk surga? Halidah. Fatimah bertanya, ya Rasulullah, ya Abah, siapa wanita yang pertama masuk surga? Disebutkan Halidah. Kata Fatimah, ya, kok bukan saya ya? Maka Fatimah datang ke rumahnya Halidah. Tahu nggak ketika Fatimah datang ke rumah Halidah? Disuruh pulang. Pulang dulu. Kalau anak Nabi, kalau sombong pasti marah sudah. Tapi tahu nggak? Nabi tidak, Fatimah tidak marah. Ini musola. Wow. Musola tapi mewah ya. Ini sudah jadi masjid namanya ini. Bagus banget ya. Ini rumah kosong ya. Taulah orang ditutup, pagarnya hilang semua. Hilang karena acara kali ya. Kalau nanti habis acara pasang lagi ya. Jamaah, mohon maaf ya, saya terlambat karena penerbangannya. Trans TV tidak mau kalau bukan Garuda. Saya bilang biar Lion aja supaya cepat nyampe. Dia nggak mau. Saya dari Lampung tadi semalam. Kemarin saya ceramah di Lampung dan penerbangan terakhir jam 4 tidak dapat lagi. Jadi kita harus terbang pagi ini. Itu aja tadinya kalau bukan saya suruh majuin jam 11 baru terbang. Saya tiba jam 12 sampai di sini bubar semua. Ini aja kuenya sudah habis semua saya lihat. Udah habis semua. Nggak ada yang disisain buat saya. Bercanda aman. Ada pisang. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 94 hari lagi Ramadan. Gak terasa. 60 hari lagi pencoblosan. Deg-degan lah itu anggota dewan. Ada anggota dewan? Mana? Udah pada pulang? Aman sudah. Jadi saya tidak usah kampanye lagi. Udah kelar semua. Mohon izin, coba semuanya duduk bersila. Duduk bersila semua. Ini sudah banyak yang duduknya duduk mermet. Putri Duyung. Udah dari pagi ya. Itulah saya marah-marah. Kenapa sih bukan Lion aja, nggak usah Garuda, supaya lebih cepat nyampe nya. Takutnya delay kalau Lion. Ya juga sih. Kalau delay bagus, kalau tidak terbang PR. Bisa jadi batal. Kalau Garuda ada penumpang, kurang penumpang, banyak penumpang tetap terbang. Itulah Garuda. Mohon maaf ya. Ternyata dari bandara ke sini 1 jam 20 menit. Habis itu macet banget di Sawangan. Jadi kita masuk lewat gang-gang. Ada 5 kawinan harus dilewati. Hitung-hitung ada 5 kawinan. Ngomong kawin lagi, mau kawin lagi. Ya Allah, please deh. Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Bisa kita mulai? Catat, mau bahagia? Mau bahagia? Mana saya masih ada 3 acara lagi. Ini sebenarnya bagusnya nih acara jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Tapi saya dari jauh. Tadinya sih maksud saya begitu. Tapi kita berencana, Allah yang menentukan. Ini dari jam 6 tadi naik di sini nyanyi.
Udah habis suaranya semua ini. Turun aja istirahat. Turun aja istirahat sayang. Turun aja istirahat. Capek dari tadi ini. Dari subuh dia. Kelihatan udah kelelahan. Matanya udah ngantuk semua. Nggak apa-apa. Nah. Berarti tujuan Anda lain ya. Bukan karena sayang ya. Supaya tidak kehalingan ya. Resek banget. Bawa. Kalau saya sudah di mobil. Pertanyaannya memang ada. Enggak, jangan. Saya jarang ceramah sambil makan. Naikin aja di mobil. Bercanda. Jamaah. Ya Allah, korban ini pagar gara-gara saya. Gara-gara ceramah. Saya sudah tahu kalau ngundang di sini nanti saya lebih pagi datang sini. Kalau perlu salat subuh di sini. Ini masih mending, tiket saya harusnya jam 11. Saya pindahin ke jam 8. Jamaah. Bisa kita mulai ceramahnya? Mau bahagia? Mau bahagia? Kunci kebahagiaan ada 3. Ada berapa? 1. Dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah bahagia. Tidak mesti harus kaya untuk bahagia. Betul tidak? Betul. Tadi sepanjang jalan saya amati, ya Allah, bahagianya kita ini. Iya, kalau orang dekat dengan Allah coba lihat. Yang ikut majelis, tenang semua. Ya Allah, malah berdiri lagi dia. Ibu nggak sadar ya, kan itu ada kamera di situ. Ibu nutupin. Bagus ya seragamnya. Seragamnya ibu-ibu di sini bagus. Mirip tendanya. Enggak bercanda. Jadi yang pertama, mau bahagia, dekat dengan Allah. Biar banyak uang tapi tidak salat. Enggak tenang hidupnya. Karena tujuan kita hidup tiada lain untuk menyembah Allah. Untuk menyembah orang mati nggak ada yang bawa apa-apa. Orang kaya pakai apa? Orang miskin pakai kain kapan ya? Orang kaya kain kapan juga, bukan lepis. Sama aja. Bisa jadi acara takziah orang miskin lebih banyak yang datang. Orang kaya kurang yang datang. Tinggalnya di komplek. Siapa yang mau datang? Tapi kalau orang gang banyak yang datang ini. Itu aja tadi saya lewat jalan, ya Allah, pada tutup-tutup. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Lanjut. Yang kedua, baik sangka. 1, 2, 3. Beri 70 alasan. Beri 70 alasan supaya kita baik sangka sama orang. Mungkin dia ada masalah. Kenapa dia marah? Mungkin ada masalah. Mungkin dia capek. Mungkin dia lagi sakit gigi. Dia mungkin ada masalah di rumah. Kok dia marah-marah? Ada pasti. Jadi beri 1000, kalau perlu 1001 alasan supaya kita tetap berbaik sangka. Dia pelit, bukan? Dia mungkin kekurangan juga. Itu kan? Dia tidak datang, mungkin lagi ada halangan. Begitu. Senantiasa baik sangka. Karena kalau kita buruk sangka, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Marah-marah sendiri.
Gitu. Jamaah. Yang ketiga, mau bahagia? Nah, udah pulang itu penjual mangga. Yang ketiga, mau tahu yang ketiga? Mau bahagia? Yang pertama. Yang pertama, dekat dengan Allah. Yang kedua, saya ceramah di sini kayak pakai mimbar ya. Yang ketiga, ini ceramah kita harus bolak-balik begini. Soalnya jamaahnya di sini ada juga, di sini juga, sini juga. Lanjut. Yang ketiga, mau bahagia? Yang pertama, dekat dengan Allah. Pokoknya bikin janjian pada duhur, pada asar, setelah duha. Enak. Semua salat, semua ibadah. Bikin banyakin ibadah. Oke? Kalau saya itu ceramah selalu ingatkan, 94 hari lagi kita ketemu Ramadan. Amin. Begitu aja terus, hitung aja terus. Kasih lewat itu ibu, dia mau lewat, mau kemana lagi dia? Mana bedaknya belum luntur lagi. Kenapa? Mau kemana? Ya Allah, Masya Allah. Oh iya ya, Masya Allah. Ah, ya Allah. Baik, orang ibu ini baik, kelihatan. Jangan pernah dikubur kok belum mati. Yang pertama apa? Dekat dengan Allah. Perasaan saya mau naik di sini deh. Tapi kasihan dia di sini, tidak kelihatan. Ya Allah, Tuhan. Masya Allah. Dari subuh ya? Dari jam berapa? Jam 7 ya? Jam 8 ya? Itulah saya bilang saya harus cepat-cepat kalau ke sini. Saya sudah tandai. Ini daerah apa namanya? Sawangan, Kota Depok. Oh iya, baiklah. Nanti kalau saya diundang kalau macet banget ya, tapi baguslah. Macet itu tanda daerah kita alhamdulillah makmur, karena pada punya mobil. Betul tidak? Kalau tidak macet berarti tidak ada. Betul tidak? Jadi selalu baik sangka. Orang yang baik sangka hidupnya baik. Saya mau tanya, ibadah yang tertinggi apa? Bukan sholat, baik sangka. Ibadah yang tertinggi baik sangka. Dosa yang tertinggi bukan buruk sangka, putus asa. Putus asa. Jangan putus asa kayak anak muda tadi yang bawa motor, nggak ada putus asanya dia. Yang bawa mobil apalagi bagus, saya nilai bagus ini remaja-remajanya, Masya Allah. Kita mulai ceramahnya ya. Mau bahagia? Yang ketiga, banyak syukur. Jadi dekat sama Allah, baik sangka, syukur. Bersyukur itu bahagia hidupmu kalau banyak syukur. Iya. Apa artinya syukur? Apa artinya syukur? Memfungsikan apa yang Allah berikan. Apa sih? Tidak apa-apa. Memang kalau saya ceramah anak-anak pada datang karena mengira saya temennya. Belum aja ini. Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Bisa? Jadi gitu ya. Apa artinya syukur? Memfungsikan apa yang Allah berikan. Nggak usah nungguin apa yang tidak ada.
Yang ada aja dulu. Betul tidak? Kalau kita memfungsikan apa yang Allah berikan, apa yang Allah kasih kepada kita, itu hebat, bahagia hidupmu. Udahlah, yang ada aja. Betul tidak? Apa sih? Jangan nak, simpan di sini. Ya, maksud ya. Itu supaya kalian tidak luka. Jangan dicopotin, ya Allah, enggak kerja masih. Apa itu? Apa sih? Oh, tadi nonton di TV. Bajunya sama. Mana saya tahu? Itu kan rekaman. Kok bisa sama ya? Saya kan tadi di pesawat. Di bandara. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Syukuri apa yang Allah berikan. Nggak usah mikirin orang lain. Mikirin apa yang kita punya aja. Yang ada pakai aja. Nggak usah cari yang tidak ada. Ada makanan terima aja. Nggak usah cari yang tidak ada. Oke? Sudahlah, syukurlah. Alhamdulillah. Saya sepanjang jalan banyak bersyukur. Alhamdulillah. Allah datang ke orang-orang baik. Alhamdulillah dikasih jalan yang baik. Alhamdulillah dimudahkan semuanya. Nggak usah cari yang tidak ada. Betul tidak? Dikasih tubuh, ya syukurilah. Orang pendek itu banyak bersyukur, tidak kena petir. Ya iyalah. Betul. Yang pendek bersyukur, tidak kena petir. Yang tinggi syukur, tidak kelelep. Orang Arab, orang Barat, orang India hidungnya mancung. Wajar lah kalau dia nangis. Makanya mancung. Kita nggak bisa mancung. Bagaimana kalau nangis? Masuk. Masuk itu. Dari kecil kalau nangis gimana? Bang, kalau waktu kecil nangis gimana? Masuk, nggak bisa mancung itu. Insya Allah orang pesek ada gunanya. Orang pesek itu umurnya panjang karena irit napasnya. Tidak terlalu banyak pembuangan. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib, teladan tadi kita sudah bahas. Ada masalah? Siapa yang kaget? Sabar ya. Sengaja dikagetin supaya tidak ngantuk. Kalau teladan tadi meneladani apa? Kehidupan Nabi. Nabi itu hebat loh. Nabi tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Nabi amanah. Nabi cerdas. Nabi tingkat kepeduliannya tinggi. Mau kemana sih? Makanya cuma Nabi Muhammad yang dimaulidkan, yang lain tidak.
Hanya Nabi Muhammad yang dimaulidkan. Kenapa? Hanya Nabi Muhammad yang dimaulidkan. Kenapa? Karena Nabi tidak punya dosa. Yang lain pasti ada dosanya. Makanya bukan maulid, haul. Yang lain namanya, kalau Nabi maulid. Maulid artinya kelahiran. Makna kelahiran, Nabi dilahirkan. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa yang diperingati adalah maulidnya bukan kematiannya? Karena Nabi tetap hidup dalam hati sanubari kita. Dan Nabi tidak punya dosa, makanya maulid. Maulid. Mana dosanya Nabi? Tidak ada dosanya Nabi. Sekecil apapun tak punya dosa. Buktinya Nabi meninggal ayahnya. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Ada nggak dosanya Nabi sama ayahnya? Tidak ada. Karena ayahnya Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Kita ini paling banyak dosanya. Ini banyak dosanya, ini banyak dosanya, banyak dosanya. Oh, banyak dosanya. Dosa sama orang tua. Betul tidak? Dosa sama orang tua. Makanya saya beritahu anak-anakku, nak, kamu adalah manusia yang tidak punya dosa sama ibu. Itu tadi anak yang di sini sudah di sana. Cepat juga dia belanja ya. Jamaah. Lanjut. Saya beritahu anak-anak saya, kamu itu yang manusia, anak yang tidak punya dosa sama ibu. Saya bilang begitu. Kamu paling bisa masuk pesantren, bebas kemana-mana, karena ibumu sudah meninggal. Jadi jangan pernah buruk sangka. Yang meninggal ayahnya, tenang, kamu tidak punya dosa sama ayah. Yang meninggal ibunya, tidak usah sedih, kamu tidak punya dosa sama ibu. Betul? Makanya Nabi itu tidak punya dosa. Waktu ibunya Nabi melahirkan, mengandung, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Nabi lahir sesar atau normal? Saya mau tanya ini, Nabi lahir normal atau sesar? Normal atau sesar? Dengerin, ibunya Nabi tidak ngidam. Ibunya Nabi tidak ngidam. Dan ngidam itu menyulitkan. Ibunya Nabi tidak ngidam. Ibunya Nabi tidak susah. Bahkan ibunya Nabi lahir tanpa dosa, tanpa najis, tanpa kotoran. Nabi ada apa lagi? Ya Allah, kirain gempa bumi. Mohon maaf ya, ini ya Allah, maaf panitia. Harusnya kalau tahu begitu saya kemarin lewat darat aja, nggak usah naik pesawat. Lama banget nyampenya. Dan ternyata macet banget. Bisa mulai ceramahnya? Dan Nabi tidak ada najis, satu tetes darah pun tidak ada yang ikut waktu Nabi lahir. Tidak ada. Kita lahir, banyak darahnya. Bahkan ada darah yang keluar selama 40 hari, namanya darah nipas. Dan Nabi lahir, jamaah, tidak lewat di tempat keluarnya kotoran. Nah loh, lewat mana Nabi? Kalau lewat seperti biasa, itu pasti sakit. Kalau ibu melahirkan bagaimana modelnya?
gitu. Bagaimana Bu? Gitu kan? Tahu nggak? Nabi lahir didatangi dua wanita mulia, Ratu Asia dan Siti Maryam. Allah utus dua wanita ini membantu persalinan ibunya Nabi. Siti Maryam, wanita yang melahirkan tanpa bidan, ibunya Nabi Isa, datang bantu. Siapa lagi? Ratu Asia. Siapa itu Ratu Asia? Wanita yang pernah menjaga Nabi Musa. Siapa itu Ratu Asia? Istrinya Fir'aun. Fir'aun bermimpi ada anak lahir yang datang menghancurkan istananya. Kalau begitu, bunuh semua bayi yang lahir laki-laki tahun ini. Maka tentara Fir'aun berangkat. Ada anak bayi dibunuh lagi. Ada anak bayi dibunuh lagi. Makanya diselamatkanlah Nabi Musa, diberi ilham kepada ibunya Musa untuk memasukkan bayinya di keranjang, dianyutkan di sungai Nil, dan ternyata masuk di istana Fir'aun. Dan siapa yang menyelamatkan? Ratu Asia. Lalu Nabi ibunya Nabi dibelah perutnya pakai cahaya, jadi tidak merasakan pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan 10. Taulah saya punya anak 4. Saya punya anak 4. Satu pun saya tidak pernah datang waktu lahiran. Ya karena saya anak pertama lahir, saya lagi ceramah di daerah pegunungan. Anak kedua lahir, saya lagi di apartemen di Jakarta, istri saya di Makassar. Anak ketiga lahir, saya lagi syuting Isra Mitunda di masjid. Anak saya di Jakarta, di Makassar. Yang keempat, saya lagi di pelosok daerah. Tidak ada yang saya lihat. Karena itu pesan istri saya juga sih, nggak usah Kak, nggak apa-apa, aman kok. Istri saya itu sederhana, baik hati, dan sudah mati. Istri saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Meninggal tanggal 20 Januari 2019. Jadi nanti tanggal 20 Januari ini sudah genap 5 tahun. Mohon maaf, istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Banyak yang tanya, kapan Ustaz menikah lagi? Maaf, istri saya tidak akan tergantikan. Saya fokus membesarkan anak-anak saya. Tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan takdir. Kita tidak tahu takdir kan? Ada 3 rahasia Allah. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita tidak tahu rezeki kita. Saya tidak tahu rezeki saya apa di sini. Itu pisang aja udah diambil orang. Saya yang kasih. Karena percuma juga di sini aku makan itu. Betul tidak? Mohon maaf dari tadi, Ustaz kalau sampai di lokasi mampir dulu. Enggak, langsung ceramah aja. Mungkin berharap panitia saya makan. Mohon maaf, bungkus saja. Karena jam 12 ada acara di Tangerang, penggalangan dana untuk Palestina. Sebenarnya nggak sempat saya bilang ada acara di sini, tapi dia tetap kekeh. Saya kan orangnya santai.
Nggak suka banyak acara. Satu aja satu acara saya itu. Satu pagi, satu siang, satu sore, satu malam. Kan kita tidak boleh menolak. Haram hukumnya menolak itu. Seandainya bisa saja saya tolak ini. Kan saya gimana ya? Jamaah. Bisa kita mulai ceramahnya? Bisa? Jadi Nabi lahir sesar. Dibelah perutnya, ibunya Nabi dikeluarin, baru ditutup kembali. Tanpa darah, tanpa sakit. Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Kayak kita. Saking bersihnya Nabi. Ditutup. Kan Nabi pernah dibelah dadanya kan? Dicuci hatinya kan? Apa bedanya ibunya Nabi? Dibelah perutnya, dikeluarkan bayinya, ditutup kembali. Tanpa sakit. Langsung bersih tanpa darah. Itulah hebatnya Nabi. Dan Nabi 2 tahun tidak minum susu sapi. Susu binatang. Susu apa? Susu ibu. Bu. Anak bayi kasih ASI ya. Air susu ibu. Siapa anak bayi susu ASI eksklusif tanpa bantuan lain, itu dekat sama ibunya. Dekat sama ibunya. Anak-anak sekarang susu sapi. Kalau dekat sama ibunya dipanggil, "Nak." "Iya, Mah." "Nak, ada apa, Mah?" Coba susu sapi. "Nak, nak, nak." Nggak nyaut itu. "Nak." Baru datang Pak Yai ya. Masya Allah banyak ulama di sini. Kelihatan ulama semua ini. Nggak ada anggota dewan. Hebat banget ini. Lanjut. Kita mulai ceramahnya ya. Udah jam berapa sih? Waktu dulu. 48, 16 menit lagi. Nggak boleh ceramah orang sudah masuk waktu sholat. Haram itu. Masa ceramah lagi sholat? Nggak mungkin lah. Jamaah. Oh jamaah. Nggak mungkin kan? Batal lah salat saya kalau saya salat disuruh ceramah. Lanjut. Baik, karena waktu saya kasih amalan. Mau nggak? Baca ini. Baca. Baca ini. Baca ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sama-sama. 3 kali. Sekali lagi. Besar panggungnya ya. Berapa kali? Siapa yang baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 3 kali, maka terhindar dari 4 hal. Penyakit dalam, penyakit luar, stres, dan miskin. Ini COVID sudah ada di Singapura lagi. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ke Indonesia ya. Amin. Udah pusing kita 3 tahun pakai masker terus. Yang kalau pakai masker saya yang paling senang. Udah kelihatan gigi saya. Masalahnya kita disuruh cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Tidak makan-makan. Betul tidak? Repot. Ya Allah, mudah-mudahan COVID tidak datang lagi ya. Baca ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ulangi. Kapan dibacanya? Siapa yang baca ini subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim,
maka terhindar dari 4 hal: penyakit dalam, penyakit luar, stres, miskin. Ih, pinter dia, jago, kok tahu dia? Hah? Tadi sudah ya? Oh sudah. Kok aku lupa ya? Jamaah, terhindar dari 4 hal: penyakit dalam, penyakit luar, stres, miskin. Tidak datang COVID sama kita itu. Kapan dibacanya? Pada waktu buka pintu. Bangun tidur, buka pintu, itu yang dibaca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Di sini, anak di sini banyak kasusnya. Kasus minta duit lah, kasih lewat mau pipis itu, kasih lewat mau pipis. Kalau kunci buka pintu, subhanallah bihamdi subhanallahilazim, ya. Kalau kunci pintu, surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ya. Kalau keluar rumah, bismillah tawakkaltu. Masuk rumah, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. 3 kali baca, dari jauh rumahnya dibaca 1, pagar 1, sampai depan pintu 1. Dari jauh baca 1 kali sampai ke pagar, dari pagar sampai ke pagar baca 1 kali, dari sini ke pintu baca 1 kali. Berapa kali? Siapa yang baca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah 3 kali, maka rumahnya jadi berkah, jadi adem, jadi enak. Itu banyak-banyak zikir deh, enak kalau banyak zikir. Betul. Nah, sekarang saya mau kasih amalan lagi. Kalau bisa ini buat jamaah, mohon izin supaya ada yang dipakai. Dengarin, ini kan mau praktek. Kalau kita tidur, bangun tidur, baca istighfar 3 kali. Setelah baca doa bangun tidur, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilana. Ada isiannya. Coba ikut. Astagfirullahalazim. Ulangi, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosaku jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Astagfirullahalazim. Ampunilah dosaku jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahalazim. Ampunilah dosa-dosaku jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Baru turun dari tempat tidur. Jadi sebelum kita mengawali perbuatan, awali hari, kita cuci dulu 3 hal ini. Apa yang pertama? Dosa kepada Allah. Semoga dari pagi sampai tidur kembali kita tidak ada kewajiban yang tidak kita tinggalkan. Oke? Yang kedua, astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak ada sakit, tidak ada kezaliman pada tubuh. Oke? Yang ketiga, supaya kita tidak zalim sama orang, jahat sama orang. Oke? Nah, sama juga sesudah salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bacaan apa yang dibaca pertama kali? Astagfirullah. Ulangi. Coba, assalamualaikum warahmatullah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Coba. Astagfirullahaladzim. Coba tangannya simpang ke sini. Kalau sesudah salat ini disimpan sini. Dari sini startnya di sini. Coba praktek. Sini. Astagfirullahaladzim. Turunkan sampai ke dada. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Astagfirullahaladzim. Kenapa dibaca astagfirullahaladzim? Ini isiannya ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkanlah susahku dan dukaku. Nah, ulangi.
hilangkanlah susah. Mulut berkata istighfar, tapi hati berucap, ya Allah hilangkanlah susahku dan dukaku. Ulangi, astagfirullahaladzim, ya Allah hilangkanlah susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Susahnya di mana? Susahnya di mana? Dukanya di mana? Susah, duka. Susahnya di mana? Sini. Dukanya di mana? Ya, terakhir karena sudah habis waktu. Saya sih masih mau tapi durasinya. Dan mohon maaf, saya langsung berangkat ya ke Tangerang. Balik lagi ke bandara ini. Dari bandara ke sini, balik lagi ke bandara. Ayo, siapa ibu-ibu naik semua sini. Panitia, foto bersama. Sini. Cepat. Cepat. Kasihan ini ndak ada kenang-kenangan. Cepat. Lama baik. Ntar ya, kita kasih amalan ya. Cepat. Habis itu panitia bapak-bapak. Masya Allah, lebaran ya. Baris aja. Untung saya lincah. Saya tidak lincah, jatuhlah saya. Ya, atur posisi, menghadap ke sana. Ustazah naik. Ustazahnya ya? Ustazahnya naik. Ustazah. Bu Haji. Ibu Haji Marsi. Naik. Oh ini nih. Yuk kita mulai. Mundur sedikit. Mundur. Supaya jongkok yang lain. Yang merasa tinggi berdiri, yang merasa pendek jongkok. Motonya dari mana tuh? Ini kan ada ini. Ah? Oh, ini akan dari sana. Kita ngadap ke sana katanya. Karena soalnya ada ini. Ya Allah. Makanya diet. Gemuk sih. Makanya diet. Bismillah ya. Udah ada. Ustazahnya mana? Ya. Ya udah ada. Ya. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Mau dibuat kalender ini. Anak remaja. Sudah ibu, ya Allah. Sudah. Anak remaja, panitia remaja mana? Itu putrinya. Masya Allah. Jangan. Gak enak sama yang lain. Remaja naik. Masya Allah. Iya boleh. Anak remaja. Ayo. Masya Allah. Ini remaja? Bukan. Remaja kok tua ya? Tapi kalau muda. Ayo, bagus ini tempat. Wah, kok pada pulang? Orang kan belum baca doa. Belum baca doa. Pulang baik. Mau foto. Ayo kita baca doa dulu sambil menunggu remaja naik. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Innallazi. Coba pegang lantainya supaya kita masih umur panjang bisa maulid tahun depan. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, saya masih mau maulid. Jangan jadikan ini maulid terakhirku. Berikanlah aku rezeki agar bisa maulid di tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dadanya. Ana uhibbuka ya habibi. Aku cinta padamu ya Allah. Kami cinta kepada Rasulmu ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang dekat bersama Nabi, yang masuk surga bersama Nabi. Wassalamualaikum Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya mau pulang-pulang. Ayo foto-foto. Yang penting udah baca doa. Cepat anak remaja. Anak remaja naik. Habis itu bapak-bapak enggak usah ya. Bapak-bapak susah-susah, udah susah naik panggung. Ayo panitia, masya Allah. Ayo. Satu. Tidak apa-apa. Ya, satu. Boleh. Orang pemilu nggak boleh. Nanti dipoto, kita dipakai kampanye nanti. Ya. Udah ya, udah habis. Bapak-bapak panitia. Ntar ya, Bu. Ntar bapak-bapak dulu. Cek. Bapak. Wah, ibu ini pulang duluan ini. Bapak-bapak dimohon jangan pulang dulu karena panitia sudah menyiapkan makan siang. Ya bapak-bapak lagi. Foto bapak-bapak. Ya Allah, semoga ada rezeki bisa kesini lagi. Kasihan. Amin. Maaf ya. Ibu-ibu, kami ucapkan terima kasih banyak udah hari berbubar begini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Biar bisa. Mukanya kayak Ustaz Sawal. Mukanya mirip Ustaz Sawal. Tadi kukiranya Ustaz Sawal. Oke, makasih. Assalamualaikum. Nah ya, bapak-bapak ini belum. Bapak-bapak kasihan. Bapak-bapak belum. Oh, waalaikumsalam. Pak RW. Pak RT. Oh, Pak RT. Pak RT 01. Pak RW 01. Tungguin Pak RW tuh. Mana jasnya ada tulisan ketuanya lagi di situ. Nggak bakal lagi hilang. Bapak-bapak, kita foto di panggung supaya bagus. Mana Pak RW-nya? Mana Pak RW-nya? Tuh Pak RW, sudah ada. Wih, ya Pak RW. Wah, cakep ini. Ya, orang tua kita, ulama kita, Pak Yai. Waalaikumsalam. Ya, kepada bapak-bapak yang sudah selesai, setelah ini silahkan makan siang di ada tempat. Disiap. Mohon maaf ya, aku nggak bisa ikut makan siang. Saya harus ke Tangerang lagi. 1, 2, 3 jamaah. Alhamdulillah. Ini musala ya. Hebat loh ini musalanya. Alhamdulillah. Musala loh ini.
Suro. Terima kasih banyak. Suro. Ya, harap dengan tetap tenang. Ya. Iya, terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang telah hadir di acara Maulid tahun 2023 Mushola Darul Hidayah. Mudah-mudahan hal-hal yang bisa kita ambil pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kepada bapak-bapak, iya, jangan pulang dulu bapak-bapak, karena nasi udah matang ya. Pada para bapak dimohon untuk tidak pulang, tapi langsung menikmati hidangan yang telah disediakan panitia di depan musola.